Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 741. Setelah Lord of the Dark Abyss selesai berbicara, dia segera menyela panggilan tersebut dengan tawa. Liam dan ketiganya berdiri dan memandang Du Guanyin dan yang lainnya dengan sangat marah. Kalian penjahat penipu, jika kalian berani menipu kami, matilah kalian semua. Lord Overlord telah mengatakan bahwa rumput nyanyian dewa itu palsu, jadi tanaman obat aneh ini pasti palsu, tidak ada keraguan tentang itu. Liam marah dan meraih bahu penjaga gerbang dengan satu tangan. Pembunuhan dimulai dengan pria bertopeng ini. Saraf semua orang tegang. Dan suara berisik lebih dari 100 murid dalam sekte Yuntang berteriak, lepaskan penjaga gerbang. Du Guanyin dan yang lainnya merasa kedinginan, mereka telah gagal dan pertempuran tidak dapat dihindari. Tapi selain berkecil hati, saya juga sangat bingung. Bagaimana master-master ini membedakan yang benar dan yang salah dari rumput nyanyian dewa? Ini benar-benar aneh. Bagaimana mereka bisa memastikan keaslian rumput nyanyian dewa hanya melalui satu pertanyaan? Du Guanyin berkata dengan bingung. Saya tahu. Kaisar Tang mengarahkan jarinya langsung ke Tang Feng dan berkata, Penatua Agung, kami tidak berbicara tadi, mengapa hanya Anda yang berbicara dengan tuan itu? Apakah Anda mengirim pesan kepada orang itu? Saya selalu merasa aneh, mengapa kita diracuni bersama? Awalnya, kami mengira Satyansia mengkhianati kami, tetapi sekarang saya memikirkannya, Anda selalu memiliki hubungan yang baik dengan Satyansia, dan Anda bisa mendapatkan racun Ruan Sinsan miliknya. Katakan padaku, apakah kamu mengkhianati sekte Yuntang dan memikat orang asing ke pegunungan? Apakah kamu baru saja sengaja berbicara dan memberitahu mereka keaslian rumput nyanyian dewa dengan kata-kata sandi? Tang Feng melangkah mundur berulang kali ketika ditanya, lidahnya tersimpul, dan dia terdiam beberapa saat. Aku hanya bisa tergagap, diriku sendiri, aku. Pada saat ini, dia ditekan oleh momentum Kaisar Tang dan tidak dapat membantah. Mendengar perkataan Kaisar Tang, Du Guanyin pun menjadi curiga dan berteriak dengan tegas, Tang Feng, ternyata kamu mengkhianati klan Yuntang, aku. Dia baru saja hendak mencabut kocokan lalat, jantungnya berdebar kencang, namun tubuhnya melemah dan dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Racun bubuk Ruan Sin di dalam tubuh membuatnya sangat tabu untuk menggunakan kekerasan. Diam semuanya. Tidak mudah untuk mengetahui siapa pengkhianat itu. Karena kamu telah diracuni, jangan mengambil tindakan. Aku akan menyelamatkan penjaga gerbang. Kamu mengarahkan murid-murid dalam untuk bertarung dan menyerang dari jarak jauh. Sebanyak mungkin. Orang tua misterius itu menghentikan pertengkaran internal di antara beberapa orang, menunjukkan tubuhnya, dan berjalan lurus menuju Liam dengan sangat gesit. Liam sangat terkejut, kenapa penjaga gerbang ini begitu kuat sekarang, tapi sekarang dia lemah dan tidak mampu melawan. Saat dia bertanya-tanya, dia melihat seseorang datang dengan sangat cepat. Dia mendengus dingin dan mengabaikan pengunjung itu. Sebaliknya, mulailah dengan memelintir leher penjaga gerbang. Melihat ini, lelaki tua misterius yang mendekat itu menjentikkan tangan kanannya dan melemparkan anak panah. Saya datang. Melihat hal tersebut, Edibar segera melepaskan medan magnet tersebut. Dengan adanya dia, senjata tersembunyi apapun tidak akan berguna. Dengan Edibar yang mengawalnya, Liam tidak menganggapnya serius. Namun ketika dia hendak mengambil tindakan, dia menemukan bahwa anak panah itu terbang tanpa hambatan dan sepenuhnya di luar kendali Edibar. Apa yang terjadi? Dia, yang awalnya tenang, dengan cepat menghentikan tangannya dan menjauh. Anak panah itu terbang melewati tubuhnya dan mendarat di tanah. Dia melihat lebih dekat dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah anak panah bambu, bukan terbuat dari baja. Penuh kebencian. Merasa marah di dalam hatinya, lelaki tua itu sudah menangkap penjaga gerbang dan mengusirnya. Penjaga gerbang jatuh di depan Du Guanyin dan yang lainnya dan berguling beberapa kali. Orang tua misterius itu bergegas menuju Liam, dan keduanya dengan cepat bertarung bersama. Satu gerakan mempengaruhi seluruh tubuh, dan pertarungan dimulai lagi. Du Guanyin melangkah maju untuk membantu penjaga gerbang, dan dengan lantang mengumumkan kepada semua murid dalam, semua orang mulai bertarung. Bagi orang yang mengendalikan senjata tersembunyi, mereka yang memegang panah bambu akan mengepung dan membunuhnya. Bagi yang lain, pisahkan mereka dan bunuh mereka, dan gunakan senjata tersembunyi. Fokuslah menyerang dari jauh. Lebih dari 100 orang menerima perintah tersebut dan bergerak dengan tertib. Di antara mereka,
ada lebih dari selusin murid dalam yang terbiasa menggunakan panah bambu, dan mereka pergi untuk membunuh Eddie Bale. Yang lain juga bertarung sengit dengan boneka percobaan lagi. Kami masih sama, perempuan melawan perempuan. Entah kenapa, Luz sekali lagi mengincar Poison Guanyin. Dia menjentikkan sepatu hak tingginya dan bergegas menjauh dari murid dalam dengan kecepatan tinggi, langsung menuju Du Guanyin. Du Guanyin yang malang, karena dia diracuni, dia tidak memiliki kekuatan bertarung. Baru saja, karena perintah dan dukungan dari penjaga gerbang, dia tidak segera mengevakuasi medan perang. Tidak, Luz segera memanfaatkan kesempatan itu dan memukulnya dengan tinju listrik. Arus kuat mengamuk langsung di Poison Guanyin. Du Guanyin langsung terlempar, dan semakin bingung dengan arus listrik, sambil meratap dengan keras. Tuan psikis. Melihat Poison Guanyin terluka, semua murid dalam berteriak keras. Beberapa dari mereka bergegas maju, mencoba menghentikan Luz. Namun dia tersengat listrik dan terjatuh ke tanah. Luz nampaknya sangat membenci Poison Guanyin, dia sama sekali mengabaikan penjaga gerbang di kakinya dan berjalan langsung menuju Poison Guanyin yang kesulitan untuk bangun. Maaf, kamu terlalu suka menggunakan warna hitam pada riasanmu. Aku benci itu. Jadi, aku ingin membunuhmu terlebih dahulu agar kamu tidak berkeliaran di hadapanku dan membuatku tidak nyaman. Oh, ngomong-ngomong, kamu tidak bisa mengerti apa yang aku katakan. Apa? Lupakan saja, biarkan aku membunuhmu. Luz mengangkat tinju listriknya, bersiap membunuh dengan satu pukulan. Du Guanyin yang terengah-engah menerima nasibnya meskipun dia tidak mau melakukannya. Saat dia menutup matanya dan menunggu kematian, seseorang tiba-tiba terbang turun dari paviliun Yuntang. Setelah pria itu terjatuh, dia berguling ke depan. Cahaya putih menyala di tangannya dan dia melemparkan senjatanya. Busur mengalir. Bila putih itu membentuk busur besar di udara, mendominasi dan tajam. Luz kaget dan buru-buru menarik tinju listriknya. Tapi kecepatannya masih sedikit lebih lambat. Suara, bah. Bila putih itu membuat sayatan tepat di perutnya. Darah itu nakal. Luz melangkah mundur, memegangi perutnya yang berdarah. Untungnya, dia bereaksi cepat sekarang, jika tidak, pisau ini pasti akan membunuhnya. Menarik pedang putihnya, Chen Feng datang langsung ke Du Guanyin dan membantu Du Guanyin berdiri. Chen Feng, kenapa kamu? Du Guanyin sangat bingung. Dengan kebencian antara Chen Feng dan klan Yuntang, mengapa kamu ingin menyelamatkannya? Ini di luar pemahamannya. Tapi Chen Feng diam-diam menaruh pil ke tangan Du Guanyin dan berkata, ini adalah penawar bubuk ruansin. Jika kamu percaya padaku, ambillah sendiri. Setelah selesai berbicara, dia melepaskan Poison Guanyin. Kemudian dia melangkah maju untuk membantu penjaga gerbang berdiri, dan juga memberikan pil kepada penjaga gerbang. Siapa kamu? Kenapa kamu memiliki pedang putih Chen Feng? Luz bertanya dengan bingung, memegangi perutnya, wajahnya perlahan memucat. Meski luka di perutnya tidak fatal, namun menimbulkan kerugian besar baginya. Mendengar Luz berbicara tentang Crazy Chen dan White Blade, Eddie Bar, yang awalnya terjerat dengan lebih dari selusin murid dalam, bergegas melewati kerumunan dan mendatangi Luz. Dia memandang Chen Feng setelah penyamarannya dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu memiliki pedang putih Chen Feng? Ketika Chen Feng bertemu dengan teman lamanya, dia juga tidak menyembunyikannya. Dia dengan tenang melepas masker kulit manusia di wajahnya, memperlihatkan wajah aslinya. Chen Feng. Luz dan Eddie Bar sama-sama terkejut. Bab 742. Menghadapi Eddie Bar lagi, Chen Feng masih sedikit senang. Aneh, aku selalu bernasib seperti itu dengan pria ini. Dia mencibir dingin dan berkata, ini benar-benar aneh. Dimanapun aku berada, kalian orang-orang dari Dark Abyss akan mengikutimu. Terakhir kali di Jepang, aku membiarkanmu hidup, tapi kali ini kamu benar-benar pergi ke China untuk membuat masalah. Kamu benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Sejujurnya, tidak peduli apa karakter Sekte Yuntang, itu tetap merupakan kekuatan Tiongkok. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah orang asing yang masuk ke tanah Tiongkok dan melakukan kejahatan. Orang-orang di Dark Abyss benar-benar menyentuh keuntungannya. Setelah mendengar bahwa Chen Feng muncul dan bertarung sengit dengan lelaki tua misterius itu, Liam memukul mundur lelaki tua misterius itu dengan pukulan keras, dan juga mendatangi Luz dan Eddie Bar. Dia menatap Chen Feng dengan penuh minat untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan sedikit kegembiraan, saya selalu mendengar Tuan Guru memikirkan Anda, dan saya selalu mendengar Eddie Bar berbicara tentang kisah legendaris Anda. Saya sudah lama ingin untuk mengenalmu. Aku sekarang menemuimu,
akhirnya keinginanku terkabul hari ini. Bahkan Tuan Guru sering mengkhawatirkannya, yang membuatnya tertarik pada Chen Feng sejak awal. Hari ini, saya akhirnya bertemu dengan Chen Feng yang sebenarnya. Chen Feng berkata dengan sangat meremehkan, saya tidak mengenal Anda sudah dewasa, mengapa Anda begitu tertarik pada saya? Berhenti bicara omong kosong, saya telah berjanji pada Yuntangmen untuk melindungi tempat ini, sehingga Anda bisa keluar karena dengan saya di sini, kalian tidak bisa membuat masalah lagi. Apa yang dia katakan tentu saja sangat sombong. Tapi bagi Chen Feng, itu adalah kebenaran. Kamu sangat sombong. Itu membuat tanganku gatal, tetapi jika kamu ingin aku pergi dari sini, kamu tidak bisa hanya mengandalkan kata-katamu. Kamu harus mengalahkanku. Liam menatap Chen Feng dengan penuh semangat. Jika Anda tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melawan Chen Feng hari ini, Anda pasti akan menyesalinya. Lihat dirimu, keledai pendek, kamu benar-benar pantas dipukul, jadi aku akan memukulmu dengan baik. Chen Feng tidak membuang waktu, dia hanya menghindar dan bergegas menuju Liam. Jika kamu tidak bisa mengalahkan orang ini, orang-orang dari Dark Abyss tidak akan pergi begitu saja. Liam sangat gembira dan berkata kepada yang lain, jangan gerakkan siapapun di antara kalian, biarkan aku menghadapinya sendirian. Aku akan menghajarnya habis-habisan dengan tinjuku dan membiarkan omong kosong putih putus asa itu membuatku putus asa. Saat dia berbicara, dia juga bergegas maju dengan penuh semangat. Otot lengan kanan Liam menonjol, pembuluh darahnya keluar, dan dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memukul dengan keras. Momentum pukulan ini terlalu kuat. Setelah pukulan tersebut, perisai Qi dibentuk dengan kekuatan langsung. Kekuatan mengerikan seperti itu sudah dapat mengubah aliran udara di sekitarnya dengan kuat, yang sungguh menakutkan. Pukulan ini sepertinya mampu menembus langit. Setiap orang yang hadir adalah seorang kultivator. Berat pukulan ini diketahui secara alami. Selain ketakutan, semua orang mengkhawatirkan Chen Feng. Saat Chen Feng menyerang, dia juga terkejut dengan kekuatan pukulan Liam. Dia tidak hanya terkejut, tapi dia juga tertarik. Harus dikatakan bahwa beberapa hari yang lalu, dia mungkin waspada dan menghindari ujung tajamnya. Lagi pula, pukulan ini memang terlalu kuat, dan akan gegabah jika menyerangnya dengan paksa. Namun kini, ia dalam kondisi fisik yang prima dan telah menembus level master. Dia ingin menguji kekuatannya saat ini untuk melihat apakah dia bisa bersaing langsung dengan pemain sekuat itu. Setelah mengambil keputusan, dia mengumpulkan seluruh energinya secara diam-diam dan mengambil wujud beruang yang sedang marah. Dia mengepalkan jari-jarinya dengan tangan kanannya dan bergegas maju menggunakan gerakan mengepalkan jari Raja Neraka. Ledakan. Tabrakan. Tabrakan tinju ini adalah benturan antara dua Grandmaster. Tidak hanya itu, yang satu adalah manusia super dan yang lainnya adalah orang yang sangat sensitif. Ini sungguh mengejutkan. Perlindungan Qi dan energi gelap kedua orang itu bertabrakan, secara langsung membentuk arus bawah yang berlawanan, sama nakalnya dengan lingkaran. Dan dalam bentuk selancar, dengan dua orang sebagai titik, mereka bergegas menjauh ke segala arah. Kemanapun ia pergi, angin gelap yang menakutkan bertiup, membuat orang menyipitkan mata dan mundur. Rerumputan di tanah ditekan ke tanah oleh angin gelap, miring rapi ke lingkaran luar. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Mereka semua terintimidasi oleh kekuatan mengerikan dari kedua pria tersebut. Kebanggaan Liam benar-benar hilang setelah kebuntuan dengan Chen Feng. Dia tercengang di dalam hatinya, sungguh tidak terbayangkan ada seseorang yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan tinju. Tahukah Anda, dia diakui sebagai manusia super di dunia. Fisiknya yang ajaib memberinya kekuatan yang tak tertandingi sejak ia masih kecil. Ini adalah modal kebanggaannya. Liam berada di level master, harga dirinya menjadi semakin kuat. Dia hampir bisa meremehkan dunia. Tapi hari ini, meski sudah berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menang dengan tinjunya, yang sulit dia terima. Chen Feng diam-diam mengaguminya di dalam hatinya. Dengan level tuannya, kekuatan beruang pemarah yang seperti binatang, dan kekerasan tulangnya, dia bahkan mampu bersaing dengan orang ini. Hanya dapat dikatakan bahwa kekuatan orang ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Namun, orang-orang di level mereka, selain sekadar memperjuangkan kekuatan, sebenarnya juga memperjuangkan perlindungan energi. Perlindungan Qi seorang Grandmaster setebal tembok. Siapapun yang bisa mematahkan perlindungan udara lawan akan berada di atas angin. Dan di saat kebuntuan ini, jari-jarinya diam-diam telah mematahkan salah satu titik di perisai udara Liam. Keluar dari sini. Chen Feng memfokuskan matanya dan menggunakan kekuatannya lagi. Jempol tangan kanannya seperti paku, menjepit pelindung udara Liam.
Perlindungan Qi ibarat cermin, jika satu titik rusak, seluruhnya akan hancur. Bagaimana mungkin? Mata Liam melebar dengan ekspresi yang luar biasa. Ledakan. Tinju Crazy Chen langsung menembus pertahanan Liam. Liam tersandung ke belakang, kewalahan. Tapi Chen Feng masih sombong seperti biasanya, dan pukulannya tidak berhenti, langsung mengarah ke dada Liam. Sialan, pelindung Vajra. Liam dengan cepat menstabilkan tubuhnya, menguatkan kakinya, dan menjatuhkan tinjunya. Dia berdiri tegak di sana, menunggu tinju Chen Feng. Suara, ledakan. Tinju Crazy Chen mengenai tubuh Liam, tapi rasanya seperti memukul baja. Hanya saja baja pun akan rusak parah di bawah tinjunya. Kali ini, tubuh Liam langsung terbang, jatuh dengan keras ke tanah, dan mengeluarkan seteguk darah. Sangat kuat. Liam terengah-engah, Vajra Guard miliknya meningkatkan kemampuan tubuhnya untuk menahan pukulan secara ekstrim. Namun di bawah pukulan Chen Feng, dia masih rentan. Dia hilang. Kekalahan total. Saat ini, seluruh tempat sangat sepi. Berdiri dalam kegelapan, Chen Feng tampak seperti dewa kematian yang menakutkan. Aura di tubuhnya menyebar, mengintimidasi seluruh penonton. Orang-orang dari Dark Abyss, yang selalu meninggalkan Sekte Yuntang tidak berdaya dan hanya bisa dikalahkan oleh Chen Kuang sendirian. Sungguh ironi yang luar biasa. Sepertinya kekuatanmu tidak lebih dari ini. Kupikir kamu sangat hebat. Crazy Chen berdiri tertiup angin, siluet gelapnya cukup mendominasi, dan berkata dengan nada menghina kepada Liam. Orang ini tampak tak terkalahkan dan sombong sekarang. Sekarang sudah layu, sungguh menggelikan. Penghinaan seperti itu membuat Liam tak tertahankan. Dia tiba-tiba berteriak keras, semua orang mengambil tindakan bersama dan melepaskan gerakan terkuat. Tidak peduli apa, kita harus membunuh Chen gila. Kekuatan Chen Feng membuatnya takut dan semakin cemburu. Sekarang dia hanya ingin Chen Kuang mati agar dia bisa merasa nyaman. Mengikuti perintah Liam, 6 boneka uji dengan cepat mengepung Chen Madness dan pergi. Luz dan Edibar yang terluka sama-sama memiliki pikiran membunuh saat ini. Chen Feng terlalu kuat, jika dia tidak tersingkir, dia akan menjadi ancaman terbesar Dark Abyss. Pisau air, lepaskan. Keenam boneka uji semuanya menggunakan senjata terkuat mereka. Itu jet air. Di bawah tekanan yang mengerikan, pancaran air dapat memotong beberapa objek dalam sekejap. Edibar juga mengeluarkan 3 jarum panjang khusus dari tangannya, ditujukan ke Chen Feng, mengendalikannya dengan kekuatan magnet, dan bersiap untuk menyerang dan membunuh. Bab 743. Saat orang-orang dari jurang gelap mengepung dan membunuh Chen Feng, tiba-tiba sesuatu yang tidak terduga terjadi lagi. Penjaga gerbang yang awalnya lemah tiba-tiba melompat. 2 cakar besi tali terbang keluar dari kedua lengannya. Mayat kedua boneka percobaan itu langsung tertancap. Dia menariknya dengan kuat dan menerbangkan mereka berdua, lalu menabrak 2 boneka uji. Bagaimanapun, dia berada di level master, jadi lebih dari cukup untuk menangani boneka eksperimental tingkat master ini. 2 boneka percobaan yang tersisa benar-benar tidak membahayakan Chen Feng. Dia memegang pisau putih, dan di bawah malam yang gelap, kucing malam merasukinya. Tubuh lincah itu melintas di samping 2 boneka uji yang tersisa, dan cahaya putih tiba-tiba muncul. Keduanya menutupi leher mereka dan jatuh ke tanah. Di sisi lain, Du Guanyin memegang kocokan lalat dan langsung menuju Edibar, yang sedang menyelinap ke arah Chen Feng. Melihat hal tersebut, Edibar hanya bisa menyerang Chen Feng dan menggunakan 3 jarum panjang untuk menyerang Poison Guanyin. Kocokan Poison Guanyin berbalik, dan 3 jarum panjang memasuki lautan pengocok dan menghilang. Anak-anak, bunuh dia. Pada saat yang sama, 2 ular berkepala tombak terbang keluar dari lengan Poison Guanyin. Dia membuka mulutnya seperti satel dan menggigit wajah Edibale. Bagaimanapun, Edibar saat ini adalah pembangkit tenaga listrik puncak yang keras, dan memang sulit bagi 2 ular berbisa untuk menyakitinya. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan, dengan mudah menghindari ular ujung tombak. Segera, dia mengeluarkan sebuah kotak besi dari tubuhnya. Dia membuang kotak besi itu, dan jarum panjang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dengan kacau. Pada saat ini, dia melepaskan gaya magnetnya, dan semua jarum panjang yang jatuh terbang di udara dengan tertib. Melihat ini, Du Guanyin terkejut dan melompat mundur. Setelah menjauh dari jarak yang aman, dia mengeluarkan seruling hitam dari punggungnya. Suara seruling yang aneh muncul kembali, dan di kejauhan, 4 penjaga kematian datang dengan cepat dengan postur yang aneh. Orang-orang dari Sekte Yuntang menyerah satu demi satu, dan 4 penjaga kematian bergegas menuju Edibal tanpa mempedulikan yang lain.
Ini buruk. Hati Edibar menegang dan dia merasa sangat gelisah. Kekuatannya terletak pada pengendalian magnet dan melukai orang dengan senjata besi tersembunyi. Tapi para penjaga yang mati ini semuanya adalah benda mati dan sama sekali tidak takut dengan senjata magnetisnya yang tersembunyi. Dan keempat penjaga kematian ini semuanya adalah makhluk yang kuat, sangat sulit untuk melawannya ketika mereka bekerja sama untuk menyerangnya sendirian. Perubahan situasi pertempuran yang tiba-tiba membuat penduduk klan Yuntang merasa energi. Lebih dari 100 murid dalam membantu Du Guanyin dan yang lainnya dengan semburan teriakan. Tang Feng dan Tang Huang keduanya menyingkir, bertanya-tanya. Mereka berempat diracuni bersama-sama. Mengapa Poison Guanyin dan penjaga gerbang tiba-tiba pulih? Terutama Tang Huang, matanya sedikit fokus dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Melihat sosok Chen Feng yang lincah dan mendominasi, dia sangat bersemangat. Setelah Crazy Chen membunuh 2 boneka percobaan, dia mengabaikan yang lain dan memusatkan pandangannya pada Liam yang terluka. Dia tahu bahwa Liam adalah pemimpin kelompok ini. Raja Neraka mengarahkan senjatanya. Bunuh orang dan ambil nyawa, bidik kemenangan cepat. Begitu dia mengambil tindakan, Chen Feng menggunakan gerakan membunuhnya. Melihat Chen gila datang, Liam mau tidak mau menangkapnya. Dia meraung dengan liar dan keras, pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan dia melepaskan momentum dominasinya sepuasnya. Kera yang kejam. Dengan berkah momentum tersebut, nampaknya kekuatannya kembali meningkat. Dia menamparnya dengan telapak tangan, akhirnya mengubah jalur pistol jari Chen Crazy King of Hell. Pukulannya meleset, Chen Feng sangat marah dan mendengus dingin, kera yang kejam. Bagaimana bisa ada kera yang begitu pendek? Jangan mempermalukan kera itu. Dia berbalik ke samping dan melihat ke belakang, bertarung sengit dengan Liam. Kekuatan bertarung kedua pria ini sangat menakutkan, dan orang luar tidak bisa mendekat sama sekali. Setelah lebih dari 10 ronde, Liam benar-benar dirugikan. Chen Feng mengambil wujud burung hantu malam, tidak menentu dan tidak terlihat, dan akhirnya menangkap kelemahan besar Liam dan datang tepat di belakangnya. Pergi ke neraka. Ketika Liam berbalik, pupil matanya langsung membesar dan dia dikelilingi oleh kematian. Suara, bah. Ada kilatan cahaya putih, dan pedang putih itu langsung memotong lehernya. Liam mencengkeram lehernya dan jatuh ke tanah dengan enggan. Darah mengalir melintasi sungai, dan bau darah ada di mana-mana. Hentikan semuanya. Setelah membunuh Liam, Chen Feng berteriak keras. Suara tirani itu segera memanggil semua orang untuk berhenti. Mata semua orang terfokus pada Chen Feng. Di bawah langit malam, tubuh kurus itu memancarkan aura kematian yang menakutkan. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa Liam telah meninggal dan terbaring dalam genangan darah. Inilah pemimpin dari 9 orang di Dark Abyss. Kematian orang ini juga berarti situasi di An Abyss sudah berakhir. Dan baru saja, penjaga gerbang membunuh boneka percobaan lainnya. Dari 6 boneka percobaan, hanya tersisa 3 yang semuanya terluka. Belum lagi luka di perutnya membuatnya tak berdaya dan sulit melindungi dirinya sendiri. Satu-satunya yang masih memiliki kemampuan bertarung adalah Edibar, namun ia juga kewalahan oleh 4 penjaga Poison Guanyin yang tewas dan sedikit kehabisan nafas. Dapat dikatakan bahwa Dark Abyss telah dikalahkan sepenuhnya. Aku hanya akan mengatakan ini sekali. Jika ada di antara kalian dari Dark Abyss yang berani mengambil tindakan, hanya akan ada satu akibat, kematian. Kata, kematian, keluar dari mulut Chen Feng, seperti hukuman mati. Tak seorang pun dari Dark Abyss yang berani bergerak lagi, termasuk Edibar. Kesombongan baru mereka hilang sepenuhnya dengan kematian Liam. Chen Feng, kamu luar biasa. Kamu luar biasa. Aku tidak menyangka kekuatan tempurmu meningkat dalam waktu singkat. Aku khawatir aku tidak akan bisa menyusulmu seumur hidup ini. Petik 2. Edibar mendengus dan berkata dengan nada mengejek. Chen Feng berjalan mendekat dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu berpikir begitu hanya karena kamu tidak pernah mengenalku. Sebelum hari ini, aku mengira kamu berbicara omong kosong, tapi sekarang, aku mengakuinya. Edibar sedikit putus asa, kekuatan Chen Feng membuatnya merasa tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian. Dia benar-benar tidak mau menyerah, tapi meskipun dia tidak mau menyerah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Wajah Lus pucat dan berdarah, dan dia berkata kepada Chen Feng, kamu pria yang sangat buruk. Sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apakah kamu akan berurusan dengan kami? Chen Feng tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah penjaga gerbang dan Du Guanyin. Dia berkata dengan tenang, Master penjaga gerbang dan Master Sicik Medium, orang asing ini telah menyelinap ke Sekte Yuntang dan menyebabkan kerugian besar pada Sekte Yuntang.
Terserah Anda untuk memutuskan bagaimana menangani mereka. Penjaga gerbang memakai topeng dan ekspresinya tidak terlihat jelas. Du Guanyin tercengang, kata-kata Chen Feng benar-benar membuatnya merasa sedikit bersalah. Kemarin, mereka memaksa Chen Feng untuk melompat ke jurang yang gelap, tetapi hari ini Chen Feng membalas kejahatan dengan kebaikan, yang sungguh merupakan ironi besar bagi mereka. Kami menyerahkan pembuangan orang-orang ini kepada Tuan Chen Feng. Tuan penjaga gerbang, apakah Anda punya pendapat? Du Guanyin berkata, nadanya jauh lebih lembut. Penjaga gerbang mengangguk dan berkata, pengaturan yang dibuat oleh media spiritual sangat tepat. Sekarang, sikap mereka telah menunjukkan rasa hormat mereka terhadap Chen Feng. Dan murid-murid batin itu berteriak keras untuk menunjukkan dukungan mereka. Kalau begitu, aku tidak diterima. Ini sebenarnya hasil yang diinginkan Chen Feng, dan bisa dianggap Du Guanyin masih memiliki hati nurani. Saat dia hendak berbicara, perangkat komunikasi lengan kanan Oburen yang terluka tiba-tiba berbunyi. Suara apa? Tanya Chen Feng. Oban berkata dengan rasa takut, gurulah yang menghubungi kita. Apakah itu orang gila? Chen Feng tersenyum dan berjalan menuju Oban, hubungi aku ingin berbicara dengannya. Bab 744. Menghadapi Chen Feng, Oban sangat ketakutan. Ini adalah orang gila yang menakutkan yang benar-benar tidak berani membangkang. Dia menyalakan instrumen komunikasi di lengan robot dan segera menghubungkannya. Apakah Liam ada di sini? Apakah kamu punya rumput nyanyian dewa? Tanya penguasa Dark Abyss dengan suara tajam. Oban tidak berani berbicara, tetapi Chen Feng berjalan mendekat sambil tersenyum dan berkata kepada peralatan komunikasi, "Wow, bukankah ini Tuan Dipper, ilmuwan yang menganggap dirinya yang terhebat?" Nama lengkap ilmuwan gila pencipta Dark Abyss adalah John Conrad Dippel. Dia adalah apa yang disebut Chen Feng sebagai orang gila, tapi dia juga salah satu dari sedikit orang yang ditakuti Chen Feng di dalam hatinya. Kepala orang ini seperti kegilaan, dan hanya bisa digambarkan menakutkan. Kemampuan berpikir super dan kemampuan penelitiannya telah mencapai titik abnormal. Namun Dipper ini tidak menggunakan kemampuannya untuk mendorong kemajuan dunia, melainkan ia suka mempelajari beberapa hal aneh yang sangat gila. Selain beberapa eksperimen normal, dia juga melakukan beberapa hal luar biasa. Misalnya, di tahun-tahun awal, dia telah belajar dari para alkemis Eropa kuno dan mencoba memisahkan jiwa seseorang dari tubuh dan memindahkannya ke orang lain. Apakah ini akan berhasil atau tidak, masih belum jelas. Singkatnya, orang gila ini telah melakukan terlalu banyak hal serupa. Sekarang organisasi Dark Abyss telah didirikan untuk merekrut orang-orang aneh dan asing dari seluruh penjuru bumi. Saya ingin menemukan rahasia utama tubuh dan jalan menuju kehidupan kekal dari orang-orang ini. Inilah alasan mengapa dia dan Eddie Bar ditangkap saat itu, dan Gong Yuqianlei ditangkap beberapa waktu lalu. Terlebih lagi, psikopat ini kini telah mengendalikan banyak orang aneh, menjadikan mereka antek dan premannya. Hal ini berlaku untuk Eddie Bar, Luz, dan Liam yang baru saja dibunuh olehnya. Ini telah menjadi sekelompok kekuatan yang menakutkan. Kamu adalah tulang kecilku. Dipper jelas terkejut dan tertawa gembira. Dan bahasa yang dia gunakan ternyata adalah bahasa Cina. Ketika dia mendengar pihak lain memanggilnya seperti ini, Chen Feng mengutuk dengan keras, persetan dengan tulang kecilmu, dasar monster gila berambut putih. Dalam benaknya, penampilan unik Dipper muncul kembali. Tingginya 1,5 meter dan memiliki rambut putih berdiri tegak. Mengenakan jas putih, memegang permen lollipop di tangan kanannya, mulutnya melengkung seperti bulan sabit, selalu tersenyum. Memikirkan orang ini membuatnya pusing. Dihina oleh Chen Feng, Dipper tidak marah sama sekali. Dia tertawa dan berkata, kamu masih orang yang pemarah. Kapan kamu akan kembali padaku? Sejujurnya, aku sangat merindukanmu. Kembalilah ke bibimu yang kedua. Gila Chen berkata kepada Dipper dengan merinding di sekujur tubuhnya, aku tidak sengaja membunuh pria berotot yang kamu kirim tadi, dan masih ada Eddie Bar dan Louis yang tersisa, apakah kamu ingin hidup atau mati? Dipper tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan atau kemarahan sama sekali, tetapi tertawa dan berkata, mereka sudah mati. Dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya, tapi saya masih berharap Anda dapat menjaga keduanya tetap hidup, atau membunuh mereka, kamu datanglah menemaniku, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, tulang kecilku. Chen Feng selalu merasa jijik saat berbicara dengan orang gila ini. Dia menekan emosinya dan berkata, kalau begitu sepertinya saya masih harus mengembalikan dua makhluk hidup ini kepada Anda, tetapi saya tidak melakukan bisnis dengan kerugian. Satu kehidupan adalah satu masalah. Apa yang Anda lakukan dengan rumput nyanyian dewa?
Siapa yang mengatakan kepadamu mengatakan bahwa rumput nyanyian dewa ada di sini? Harga ini bagus sekali. Dipper tertawa dan berkata, rumput nyanyian dewa tumbuh di atas meteorit. Saya memiliki meteorit itu di tangan saya sekarang. Saya telah mempelajarinya sejak lama. Saya ingin melihat pertumbuhan apa yang terjadi pada meteorit ini. Apa khasiat rumput, dan apakah itu akan mengubah tubuh manusia, jadi saya mengirim seseorang untuk menemukannya. Adapun siapa yang memberiku pesan, tentu saja dia adalah gadis manis dari Sekte Yuntang. Aku tahu kamu ingin tahu siapa dia dari mulutku, tapi maaf, kamu harus memikirkannya sendiri. Aku tahu, dengan kecerdasanmu, kamu pasti bisa memikirkannya. Aku benar-benar tidak menyangka kalau batu suci yang hilang saat itu akan berada di tangan psikopat ini sekarang. Chen Feng mengutuk dalam hatinya, pikirannya ditebak oleh orang ini lagi. Dia tidak mau menyerah dan berkata lagi, tetapi Anda pasti telah tertipu oleh orang ini. Rumput nyanyian dewa menghilang 5 tahun lalu. Berbohong padaku. Dipper terkekeh, tidak ada yang bisa berbohong padaku kecuali kamu. Si manis kecil dari klan Yuntang itu memang berbohong. Dia ingin menggunakan kekuatanku untuk menghancurkan klan Yuntang untuk dirinya sendiri. Balas dendam. Bagiku, itu tidak masalah. Aku baru saja berpikir bahwa 5 tahun yang lalu, rumput lagu suci jatuh dari tebing dan mungkin telah diambil, jadi aku mengirim seseorang untuk melihatnya. Itu yang terbaik yang bisa kamu temukan. Tidak masalah jika kamu tidak dapat menemukannya. Perlakukan saja dia sebagai gadis manis dari Sekte Yuntang. Ngomong-ngomong, aku tidak memihak. Aku masih sangat mencintaimu. Tidak, aku memberitahumu ini hanya untuk memudahkanmu menemukannya. Langkah selanjutnya terserah kamu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dipper, Chen Feng akhirnya mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi cara orang gila ini tertawa dan bercanda membuatnya sangat tidak bahagia. Kalau begitu aku ingin mengucapkan terima kasih banyak. Untuk membalas jawabanmu barusan, aku akan melepaskan kedua orang ini. Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal dan jangan pernah bertemu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Chen Feng langsung menekan tombol merah pada perangkat komunikasi dan menyela pembicaraan. Sejujurnya, dia sama sekali tidak ingin mendengar suara pria itu. Eddie Bar dan Luz, kita adalah teman lama. Kali ini aku akan menepati janjiku dan memberikan wajah gila itu. Ayo pergi dan tinggalkan Yuntang Men semalaman. Chen Feng melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Eddie Bar, Luz dan orang-orang lain dari Dark Abyss untuk pergi. Karena percakapan antara Chen Feng dan Dipper dalam bahasa Mandarin, semua orang yang hadir dari Sekte Yuntang mendengarnya. Chen Feng berjanji kepada Dipper untuk membiarkan orang-orang ini pergi, tetapi Du Guanyin dan penjaga gerbang diam untuk menunjukkan persetujuan mereka. Di kejauhan, murid dalam Sekte Yuntang juga berinisiatif memberi jalan untuk sebuah jalan. Chen Feng, kita akan bertemu lagi nanti. Eddie Bar mendukung Luz yang terluka dan pergi perlahan dengan 3 boneka eksperimental yang masih hidup. Serangan Dark Abyss di Yuntang Men akhirnya berakhir karena partisipasi kuat Chen Feng. Sekte Yuntang membayar mahal, membunuh dan melukai banyak murid sekte dalam, namun akhirnya diselamatkan. Tapi tim Dark Abyss yang beranggotakan 9 orang agak menyedihkan. Ketiga boneka percobaan dan pemimpin tim dimakamkan di Gunung Keiyun selamanya. Setelah orang-orang Dark Abyss pergi, Du Guanyin dan yang lainnya bersiap untuk berterima kasih kepada Chen Feng. Tapi Chen Feng memfokuskan matanya dan berkata dengan lantang, mari kita kesampingkan dulu dendam antara aku dan klan Yuntang dan selesaikan satu hal dulu, yaitu pengkhianat klan Yuntang. Kalian semua baru saja mendengar percakapan antara aku dan penguasa Dark Abyss. Seseorang dari Sekte Yuntang lah yang menghubungi Dark Abyss untuk membalas dendam, dan itulah mengapa Sekte Yuntang diganggu hingga saat ini. Mari kita cari tahu orang ini sekarang dan lihat baik-baik seperti apa benda palsu ini. Bab 745. Saat ini, prestise Chen Feng sangat tinggi. Meskipun dia dan klan Yuntang pernah berselisih satu sama lain sebelumnya, perkataannya kini membawa pengaruh besar di antara klan Yuntang. Semua orang diam, menyetujui penyelidikan Chen Feng terhadap pengkhianat itu. Namun saat ini, penjaga gerbang membuka mulutnya dan berkata, Tuan Chen Feng, Sekte Yuntang baru saja mengalami perang, dan terlalu banyak korban jiwa. Jika tidak, kita harus membersihkan tempat kejadian dan merawat yang terluka terlebih dahulu. Sebagai pengkhianat, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Ya, jangan terburu-buru saat ini. Meskipun perang telah usai, namun hal itu terlalu tragis. Lusinan murid dalam terbunuh dan terluka, dan banyak orang masih terbaring di tanah sambil meratap. Jenazah perlu ditahan,
sedangkan yang terluka perlu disembuhkan. Berurusan dengan pengkhianat dengan cara yang tidak koheren benar-benar membuat murid-murid dalam yang agak malu itu terengah-engah. Setelah memikirkannya, Chen Feng menyadari bahwa itu masuk akal, mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan Tuan Penjaga Gerbang sangat masuk akal. Bagaimana kalau ini? Saya dan Anda para eksekutif senior akan pergi ke lantai 4 Paviliun Yuntang, di depan Master Sekte Tang Ba yang tidak sadarkan diri, hadapi pengkhianat itu. Menurutku, untuk membuat keributan sebesar itu, mungkin pengkhianat itu ada di antara kita. Pukul selagi setrika masih panas, dia sudah tahu siapa pengkhianatnya dan harus menyingkirkan orang tersebut terlebih dahulu. Jika tidak, hal itu dapat menimbulkan masalah. Du Guanyin adalah orang pertama yang setuju, oke, emas asli tidak takut api. Ayo pergi ke Paviliun Yuntang. Masalah pengkhianat tidak bisa ditunda. Ikuti saja apa yang dikatakan Tuan Chen Feng, cari tahu pengkhianatnya, dan saya akan mengulitinya hidup-hidup. Semua orang menyetujui dan pergi ke Paviliun Yuntang. Beberapa murid elit dalam dibiarkan mengarahkan semua orang dan menangani masalah pasca perang. Di lantai 4, Jing Sui dan Tang Jing duduk di samping, Tang Ba berpura-pura tidak sadarkan diri dan masih terbaring di tempat tidur. Du Guanyin meminta orang-orang untuk memindahkan beberapa bangku lagi. Pada titik ini, beberapa pejabat senior Sekte Yuntang yang tersisa semuanya berkumpul di kamar Tang Ba. Kebisingan di luar jendela masih ada, jadi Chen Feng melangkah maju dan menutup jendela. Kebisingan tiba-tiba mereda, dan dia memimpin dengan berkata kepada Du Guanyin, Master Spiritual Medium, sepertinya masih ada satu orang yang hilang. Du Guanyin melihat sekeliling Tang Huang, penjaga gerbang, dan bahkan Tang Feng yang terluka juga ada di sana. Meskipun jumlah orangnya sedikit, tampaknya tidak ada kekurangan orang. Dia berkata dengan ragu, saya ingin tahu siapa yang menurut Tuan Chen Feng hilang. Chen Feng berkata, apakah Anda lupa, media spiritual, bahwa belum lama ini, ketika kakak perempuan saya dan saya sedang mengobati racun ketua Tang Ba, ada seorang lelaki tua tak dikenal di sini. Dia sudah menebak-nebak tentang lelaki tua misterius itu dan menyimpulkan bahwa dia pasti akan melarikan diri. Namun ketika masalah ini disebutkan kali ini, seseorang juga dapat memastikan tebakannya dari reaksi Poison Guanyin. Semua orang tercengang, tapi lelaki tua misterius itu menghilang. Penjaga gerbang berkata, saya malu untuk mengatakan bahwa orang tua yang disebutkan Tuan Chen Feng adalah orang tua yang menyelamatkan saya. Setelah Anda meninggalkan Paviliun Yuntang untuk bergabung dalam pertempuran, orang tua itu diam-diam bersembunyi di antara murid-murid dalam. Di mana keberadaanmu sekarang tidak diketahui. Chen Feng mengangguk dan berkata, Tuan, medium psikis, sebelumnya memberikan jaminan untuk orang itu. Sekarang saya ingin tahu apakah Anda dapat mengklarifikasi identitas orang itu. Du Guanyin sedikit ragu-ragu, lalu berkata, jika Tuan Chen Feng mencurigai orang itu adalah pengkhianat, maka saya hampir yakin Tuan Chen Feng salah. Orang itu jelas bukan pengkhianat Sekte Yuntang. Adapun itu identitas seseorang, aku benar-benar minta maaf, aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Karena media spiritual sedang dalam masalah, saya tidak akan memaksanya. Dilihat dari jawaban Du Guanyin, Chen Feng telah menentukan identitas orang tersebut. Dia berhenti bertanya, tapi sedikit memfokuskan matanya, dan mulai menceritakan apa yang terjadi di Sekte Yuntang akhir-akhir ini. Bencana yang menimpa Sekte Yuntang hari ini sebenarnya karena dua alasan. Yang pertama adalah rencana meninggalkan gunung dan bergabung dengan WTO. Tang Hao memimpin orang-orang ke Qinzi dan berkonflik dengan saya. Yang lain karena seseorang dari Sekte Yuntang muncul pengkhianat, orang yang menghubungi Dark Abyss, berencana menghancurkan Sekte Yuntang. Kedua benang ini bercampur menjadi satu, yang mengakibatkan situasi menyedihkan yang dialami Sekte Yuntang saat ini. Semua orang mengangguk, itu memang benar. Saya tidak ingin mengatakan lebih banyak tentang dialog saya. Tang Hao menganiaya wanita saya, paranormal dan kedua tetua menculik wanita saya, menggunakan wanita saya di Tianfu, dan berencana membunuh saya di arena pertarungan bawah tanah, tepat di bawah Yuntang ini. Mereka berkomplot melawan kakak senior dan memaksa kami untuk melompat ke dalam jurang, satu demi satu. Sejujurnya, merupakan suatu berkah bahwa Sekte Yuntang Anda masih bisa tinggal di sini sampai sekarang. Dia menceritakan apa yang terjadi lagi, hampir membuat Chen Feng marah lagi. Mendengar ini, Tang Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, keterampilan kami lebih rendah dan tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi Anda telah membunuh begitu banyak dari kami dan Anda masih membuat keributan di sini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Menurutnya, Chen Feng jelas berusaha menyenangkan orang lain. Sebagai perbandingan,
Chen Feng tidak menderita banyak kerugian. Sebaliknya, itu adalah Sekte Yuntang, dan sebagian besar manajemen puncak dibunuh oleh Chen Feng. Du Guanyin juga berkata dengan wajah jelek, Tuan Chen Feng, meskipun Anda baru saja menyelamatkan klan Yuntang, bukan berarti Anda dapat berbicara omong kosong tentang klan Yuntang. Tangan Anda lebih banyak berlumuran darah klan Yuntang daripada orang lain. Ada banyak sekali. Udara dingin di tubuh Chen Feng juga menjadi lebih kuat, dan matanya seram. Dia menatap Poison Guanyin dan berkata, Master Spiritual Medium, rasa tidak berterima kasih mungkin mengacu pada orang-orang seperti Anda. Sejujurnya, jika bukan karena alasan khusus, Anda akan mati lebih dari 100 kali hanya karena Anda menculik Ruan Qingqiu hari itu. Mengapa kamu berbicara omong kosong di sini? Kamu, Sekte Yuntang, mengandalkan sekte esoterik yang tersembunyi, mengandalkan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan mengandalkan beberapa senjata beracun yang tersembunyi untuk melakukan kejahatan dan menindas yang lemah di berbagai kota. Bagaimana Tang Yun mati? Dia tidak dibunuh olehku, tapi dia dipukuli sampai mati oleh ratusan orang dari kota Tianfu. Berdasarkan ini saja, apakah kamu tidak tahu bagaimana merenungkannya? Perilaku sombongmu telah lama menimbulkan kemarahan publik, dan semua orang akan menghukummu. Sekarang kalian sudah berada dalam kondisi yang hancur, aku masih tidak mau bertobat dan aku terlalu merasa benar sendiri. Sungguh menyedihkan. Di mata Sekte Yuntang Anda, apakah masuk akal dan legal untuk menindas orang lain, menculik wanita yang tidak bersalah, dan kemudian menghancurkan mereka? Du Guanyin terdiam dan wajahnya pucat. Sejujurnya, sungguh memalukan baginya untuk menculik Ruan Qingqiu. Alasan utamanya hanya untuk mematuhi perintah Tang Huang. Dia tidak menganggap penculikan seorang wanita sebagai masalah besar. Sekarang sepertinya jika ada sebab pasti ada akibat, dan Sekte Yuntang memang terlalu sombong. Namun, Tang Huang mengangkat bibirnya dengan ringan, menyesuaikan kacamata tebalnya dan berkata, Chen gila, apa yang kamu katakan tidak pantas. Di dunia ini, hukum rimba pada akhirnya akan membawa pada kemenangan dan kekalahan. Antar manusia, antara kekuatan, akan selalu ada perkelahian karena kepentingan. Kalau bicara fundamental, semuanya demi keuntungan. Terlalu naif jika membicarakan alasan dangkal itu. Di dunia ini, sumber daya tidak merata. Hanya sedikit orang yang dapat menikmati sumber daya langka yang lebih mulia dan berkualitas tinggi. Sekte Yuntang kita memiliki kekuatan ini, mengapa kita tidak bisa memperjuangkannya? Contohnya Chen Feng. Kamu punya banyak wanita berbakat, belum lagi di Anjing. Sekarang, bukankah kamu sudah menjadi sosok yang menutupi langit dengan satu tangan di tangan Qinzi? Apa yang kami lakukan tidak lebih dari hal yang sama seperti Anda, hanya saja Anda menang dan kami gagal, jadi Anda bisa menilai di sini. Jika kita mengambil dunia Qinzi, maka di mata dunia, kamu, Chen Feng, hanyalah seorang pecundang yang bahkan tidak bisa melindungi wanita dan wilayahnya sendiri. Menulis sejarah pecundang dengan sikap pemenang akan selalu menutupi garis dengan moral palsu untuk menipu dunia. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.